warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Intan Nurina Septiniara, SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dalam mata kuliah Sosiologi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang struktur-struktur sosial. Yang akan kita bahas adalah kelompok sosial, institusi sosial, nilai sosial, norma sosial, dan stratifikasi sosial. Hari ini yang akan kita bahas adalah kelompok sosial. Yang sebelumnya akan saya bahas dulu tentang pengantar struktur sosial. Untuk pengantar struktur sosial, tahu dulu pengertian dari struktur sosial itu sendiri apa. Struktur itu berasal dari bahasa Latin yaitu structum yang artinya adalah menyusun. Sedangkan struktur sosial bisa kita artikan yaitu sebagai bentuk susunan beberapa pola hidup dalam suatu masyarakat yang di dalam pola tersebut terdapat kelompok-kelompok sosial, institusi sosial, stratifikasi sosial. Dalam struktur sosial tersebut ada pembagian struktur sosial yang berdasarkan sudut pandang tertentu. Aplikasi ini dibuat oleh para sosiolog untuk memahami dengan baik pembagian dan jenis struktur sosial sebagai salah satu bagian dari disiplin ilmu sosiologi. Itu adalah pengertian atau pengantar dari adanya struktur sosial. Nah, di dalamnya tadi saya sudah katakan kita hari ini akan membahas tentang kelompok sosial. Yang akan kita bahas adalah pengertian dari kelompok sosial, proses terbentuknya kelompok sosial, syarat terbentuknya kelompok sosial, dan macam-macam kelompok sosial. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari kelompok sosial. Secara sosiologi, kelompok sosial dapat kita artikan sebagai suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain dan dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama atau kebersamaan. Pendapat para ahli tentang kelompok sosial menurut Joseph S. Rouchek dan Roland S. Warren yaitu suatu kelompok yang meliputi dua atau lebih manusia yang diantara mereka terdapat beberapa kelompok interaksi yang dapat dipahami oleh para anggotanya atau orang lain secara keseluruhan. Menurut Robert Bisters, kelompok sosial itu memiliki banyak jenis dan dapat dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya organisasi, hubungan sosial, dan juga kesadaran manusia. Bentuknya kelompok sosial, menurut Abdul Shani, yaitu terbentuknya suatu kelompok sosial karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Manusia saling membutuhkan untuk berkomunikasi dalam kelompok tertentu. Dalam komunikasi, orang dapat mengadakan ikatan dan pengaruh hubungan atau psikologi secara timbal balik. Proses terbentuknya kelompok sosial yang kedua melalui hasrat pokok manusia yang di dalamnya terdapat suatu hasrat untuk bersatu antara satu manusia dengan manusia lainnya di sekitar tempat tinggalnya. Lalu hasrat untuk bersatu dengan situasi alam di sekitarnya. Berhubungan dengan proses terbentuknya kelompok sosial tersebut ada syarat-syarat terjadinya sosial. Kelompok sosial merupakan suatu himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Syarat terbentuknya kelompok sosial di sini saya ambil ada 4 macam syarat. Yang pertama yaitu adanya setiap anggota kelompok yang memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya kesamaan faktor yang dimiliki anggota kelompok tersebut sehingga terjadinya hubungan antara mereka semakin hari semakin bertambah erat. Bentuknya kelompok sosial yang ketiga yaitu dalam kelompok suatu sosial memiliki struktur, lidah, dan memiliki pola perilaku tertentu. Keempat yaitu memiliki sistem dan berproses. Kalau kita lihat dari syarat terbentuknya kelompok sosial ini antara yang pertama hingga yang keempat, ini satu sama lain akan saling berkaitan. Artinya kita punya macam-macam kelompok sosial. Nah, terbentuknya kelompok sosial ini bisa kita lihat dari beberapa dasar. Ada jenis kelamin, kekerabatan, usia, kedudukan, pekerjaan, komunitas, dan juga hobi.
Nah, dari beberapa kelompok sosial tersebut, keanggotaan masing-masing kelompok sosial akan memberikan kedudukan dan prestis tertentu. Nah, meskipun sifat keanggotaan dari suatu kelompok tersebut tidak selalu bersifat sukarela, tapi ada juga yang bersifat keharusan. Saya akan membahas tentang ciri-ciri kelompok sosial. Menurut Surjono Sukanto, ciri-ciri kelompok sosial yaitu terdiri dari besar kecilnya anggota kelompok, derajat interaksi kelompok, kepentingan dan wilayah, kelangsungan kepentingan, dan yang terakhir adanya derajat organisasi. Anggota kelompok di dalam ciri-ciri kelompok menurut Surjono Sukanto tadi itu bisa kita lihat dari besar kecilnya jumlah anggota kelompok tersebut. Apakah hal tersebut akan mempengaruhi kelompok dan pola interaksi sosial di dalam kelompok tersebut? Kedua, yaitu derajat interaksi dari kelompok tersebut dapat kita lihat dari kelompok sosial seperti keluarga, RT, masyarakat, ataupun perdesaan yang mempunyai kelompok anggota yang di dalamnya akan saling mengenal. Nah, berbeda dengan masyarakat yang ada di kota, perusahaan, atau di negara, yang dimana setiap anggota kelompok tersebut tidak harus saling mengenal atau tidak saling mengenal. Saling mengenalan tersebut menjadikan setiap anggota kelompok tersebut tidak mempunyai hubungan yang erat. Ciri yang kelompok ketiga adanya kepentingan dan wilayah. Nah, dalam ciri ini masyarakat merupakan suatu kelompok sosial atas dasar wilayah yang tidak mempunyai kepentingan tertentu. Nah, salah satunya adalah asosiasi, yaitu kelompok sosial yang dibentuk untuk memenuhi kepentingan tertentu, adanya kelangsungan kepentingan. Di sini adanya kepentingan bersama merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terbentuknya suatu kelompok. Terakhir, kita punya derajat organisasi, di mana di dalam kelompok sosial ada kelompok-kelompok sosial yang terorganisasi dengan rapi, seperti negara, TNI, perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada juga suatu kelompok sosial yang hampir tidak terorganisasi, seperti kerumunan. Itu adalah ciri-ciri kelompok sosial. Selanjutnya saya masuk ke dalam golongan kelompok sosial. Golongan kelompok sosial bisa kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama golongan sosial teratur, dan yang kedua golongan kelompok sosial tidak teratur. Golongan kelompok sosial yang teratur contohnya seperti adanya paguyuban dan patembayan, formal group dan informal group, dan membership group dan reference group. Sedangkan kelompok sosial tidak teratur seperti adanya kerumunan, publik, dan masyarakat setempat. Bahas pertama adalah kelompok sosial teratur. Oke, yang pertama adanya paguyuban dan patembayan. Terusnya adalah Ferdinand Tonis. Paguyuban itu suatu bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar dari hubungan ini adalah rasa cinta dan kesatuan dalam batin individu yang memang telah dikodratkan. Ciri dari paguyuban yang pertama ada intimate, kedua private, dan yang kedua eksklusif. Intimate di sini di dalamnya mempunyai hubungan intim yang bersifat menyeluruh dan terasa mesra. Lalu yang kedua ada hubungan private, yaitu hubungan yang sifatnya adalah pribadi. Dan yang ketiga eksklusif. Eksklusif ini hanya untuk kita dan untuk kita saja, tidak untuk orang lain di luar dari kita. Nah, itu adalah ciri-ciri dari paguyuban. Selanjutnya saya punya patembayan. Di dalam patembayan ini terdapat ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu tertentu yang pendek. Nah, sifat dari patembayan ini sendiri adalah bentuk dan pikiran belaka atau imaginary serta strukturnya bersifat mekanis seperti sebuah mesin. Bentuk dari patembayan ini biasanya bersifat timbal balik. Dalam ikatan perjanjian kerja, birokrasi dalam suatu kantor, dan perjanjian dagang dan selainnya. Itu adalah contoh-contoh dari patembayan. Kelompok sosial teratur yang kedua
yaitu formal group dan informal group. Nah, formal group di sini yaitu suatu kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesamanya. Kriteria rumusan organisasi formal group ini merupakan keberadaan dari tata cara untuk memobilisasikan dan mengkoordinasikan suatu usaha demi tercapainya suatu tujuan berdasarkan bagian dari organisasi yang sifatnya adalah khusus. Sedangkan informal group yaitu suatu kelompok yang tidak mempunyai struktur dari organisasi tersebut. Kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan dan berulang kali. Dasar pertemuan adalah kepentingan dan pengalaman yang sama. Nah, contoh dari informal group ini sendiri adalah klik, yaitu suatu perasaan atau kelompok kecil tanpa struktur formal yang sering timbul dalam kelompok besar dengan ditandai adanya pertemuan-pertemuan timbal balik di antara anggotanya. Kelompok sosial teratur yang ketiga yaitu adanya membership dan reference group. Membership di sini yaitu suatu kelompok sosial di mana setiap anggota secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Batas-batas fisik yang dipakai untuk menentukan keanggotaan seseorang tidak dapat ditentukan secara mutlak. Hal ini disebabkan adanya perubahan keadaan, situasi yang tidak tetap akan mempengaruhi derajat interaksi di dalam kelompok tersebut. Nah, lainnya adalah reference group, yaitu kelompok sosial yang menjadi acuan seseorang yang bukan anggota kelompoknya untuk membentuk pribadi dan perilaku. Di dalam reference group ini, seseorang yang bukan anggota kelompok sosial mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok yang tadi. Contoh, seseorang yang ingin sekali menjadi anggota TNI tetapi gagal memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota TNI atau masuk ke dalam lembaga tersebut, ia akan bertingkah laku layaknya seperti seorang TNI. Oke, itu adalah ketiga golongan kelompok sosial teratur. Selanjutnya saya akan masuk ke kelompok sosial tidak teratur. Pertama, saya punya kerumunan. Di sini adalah sekelompok individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat tertentu yang dalam waktu yang bersamaan. Ukuran utamanya adalah kehadiran dari setiap orang tersebut. Yang kedua, golongan tidak teratur adalah publik. Kelompok yang tidak mempunyai kesatuan dan interaksinya ini terjadi secara tidak langsung melalui alat komunikasi. Contohnya yaitu pembicara pribadi yang berantai. Alat yang menghubungi dan yaitu memungkinkan publik mempunyai pengikut yang lebih luas tetapi tidak ada pusat perhatian yang tajam sehingga kesatuan juga sebenarnya tidak ada. Lalu kelompok sosial tidak teratur yang terakhir adalah masyarakat setempat. Dalam suatu masyarakat, tempat tinggal di suatu wilayah dalam arti geografis dengan batasan tertentu. Itu yang bisa kita katakan sebagai masyarakat setempat. Dan faktor utama dari adanya masyarakat setempat ini adalah hal yang menjadi dasar interaksi yang lebih besar di antara anggota-anggotanya dibandingkan dengan interaksi penduduk di luar wilayah tersebut. Nah, itulah bahasan kita yang pertama tentang struktur sosial, yaitu pengantar dari struktur sosial dan kelompok sosial, yang di dalamnya bisa kita lihat dari pengertian, proses terbentuknya kelompok sosial, syarat-syarat, dan juga macam-macam kelompok sosial. Nah, untuk rekan-rekan, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tulis komen di bawah ini untuk memberikan pertanyaan. Apabila memungkinkan, dengan sesegera mungkin akan saya jawab. Dan apabila ada yang ingin memberikan saran, silakan juga ditulis di dalam komen. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.